Hai, kembali lagi dengan saya Johannes Sukidi dari Halo Robotics. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang drone DJI Phantom 4 RTK atau Real Time Kinematic yang penggunaannya memang khusus untuk kebutuhan pemetaan survei and mapping akurat. Seperti apa teknologi tersebut? Langsung aja kita ulas di unboxing kali ini. Langsung aja kita buka. Di sini ada unit drone, ada satu unit remote controller, juga sudah mendapatkan dua baterai WB37, mendapatkan dua buah baterai. Memang sama persis seperti Phantom 4, hanya berbeda pada bagian rovernya saja. Charging hub mendapatkan dua buah unit, sedangkan untuk baling-balingnya sendiri atau propellernya ini originalnya mendapatkan 8 pieces ya. Penggunaan lalu ada 1 set spare. Jadi drone ini sangat cocok untuk penggunaan di survey and mapping atau kegiatan pemetaan yang membutuhkan akurasi tinggi. Kenapa? Karena dapat menggunakan metode RTK atau Real Time Kinematic atau juga PPK atau Post Processing Kinematic. Fitur secara umumnya Phantom 4 RTK ini memiliki spesifikasi yang sama persis dengan Phantom 4 Pro V2. Dari kameranya sendiri memiliki megapiksel 20. Jadi dapat menghasilkan gambar yang sudah cukup tajam. Memiliki sensor anti-collision, ini obstacle avoidance sensor berbasis visual, 5 arah. Lalu menggunakan baterai yang sama persis dengan Phantom 4. Remote control dari Phantom 4 RTK sudah mendapatkan layar sebesar 5,5 inci. Kita bisa lihat sudah mengadopsi teknologi baterai terpisah. Ini dipasangkan WB37. Nah, aplikasinya sendiri sudah built-in atau terinstall, itu menggunakan DJI GS Pro yang digunakan untuk melakukan akuisisi ortofoto dan juga dapat langsung mengimpor file KMZ atau KML yang sudah berbentuk waypoint. Misalkan kita membuat jalur waypoint itu dari software lain atau aplikasi lain, dapat langsung diupload ke dalam aplikasi GS Pro tersebut. Nah, pada aplikasi yang sama itu juga kita dapat menggunakan fitur fotografi biasa. Jadi rekan-rekan atau operator yang menggunakan DJI Phantom 4 RTK ini dapat juga menggunakan untuk kebutuhan videografi, fotografi ataupun selfie sekaligus. Kita lihat dalamnya, ini tempat khusus untuk memasangkan modem USB. Ini sudah include dalam paket modem ZTE yang diincludekan oleh DJI. Jadi kita lihat lagi modemnya sendiri, kita dapat sliding untuk dapat memasangkan SIM card. Gunanya adalah agar operator tidak perlu melakukan tethering internet connection kepada HP ya. Berdiri di samping setup drone-nya sendiri, ini yang dinamakan DJI DRTK2 Mobile Station dari DJI. Dan base station ini juga dapat digunakan di beberapa tipe drone lain seperti contohnya Matrix 200 series RTK atau Matrix 300 RTK. Oke, lebih spesifik ke DRTK2-nya sendiri. Seperti apa yang kita lihat di sini sudah terpasang dengan rapi, lengkap dengan kakinya, tripodnya. Sistem powernya menggunakan baterai WB37 juga. Dilengkapi juga dengan Nivo untuk keperluan centering. Jadi untuk summarize fitur-fitur utama dari Phantom 4 RTK ini ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah Real Time Kinematic atau RTK. Artinya drone akan mendapatkan koreksi akurasi foto secara langsung. Metode kedua yang paling umum digunakan juga PPK atau Post Processing Kinematic. Artinya data renex dari drone dapat kita ambil, lalu kita samakan atau cocokkan, kita post proses lebih lanjut. Nah, metode yang ketiga adalah menggunakan metode Network RTK. Artinya si drone ini tanpa menggunakan base station atau tanpa menggunakan DRTK2 langsung dapat berkomunikasi dengan course. Kita ngobrol sedikit tentang pemetaan ya. Jadi pemetaan adalah metode yang digunakan untuk membuat sebuah peta tapi dengan cara pengambilan foto udara. Jadi drone-nya akan mengambil foto dari atas dengan angle kamera 90 derajat ke bawah. Itu mengambil foto dengan overlap. Jadi setiap foto yang nanti dihasilkan ini akan memiliki tampalan gambar yang sama pada setiap fotonya, yaitu di forward lap dan side lap. Nantinya akan diprocessing atau di post proses dengan metode stitching atau orthofoto, di mana metode stitching atau penggabungan ini biasanya disebut sebagai metode fotogrammetri. Jadi hasil akhirnya adalah sebuah peta yang memang terjahit secara rapi atau kita sebutnya biasa seamless ya. Foto ini mirip yang seperti biasa kita lihat di Google Satellite, tapi dengan definisi gambar yang lebih jauh tajam. Dari hasil peta tersebut kita dapat outputnya
menjadi hasil peta 2 dimensi atau hasil peta 3 dimensi yang nantinya dapat kita lakukan proses digitasi atau klasifikasi. Hasil akhirnya dapat kita bentuk, contohnya seperti penggunaan di pertambangan untuk pengukuran volumetrik atau stockpile biasanya yang dulunya dikenal sebagai metode cut and fill, itu juga dapat dilakukan sekarang dengan drone. Lalu contoh kedua dapat kita gunakan sebagai output digital surface model dan juga digital terrain model. Ini biasanya untuk membuat sebuah peta kontur. Jadi peta kontur ini atau kontur line itu dapat diekstrak dari peta yang sudah ada. Nah, kita ngobrol sedikit tentang sistem satelit atau sistem GPS. Metode pemetaan biasanya itu ketika kita menggunakan drone non-RTK harus ada metode tambahan yaitu pemasangan ground control point ya. Nah, itu yang tadi untuk meminimalisir kesalahan atau meningkatkan akurasi dari data geografis foto dan petanya tersebut. Nah, dengan adanya metode RTK dan PPK ini memang akan jauh mengurangi jumlah dari ground control point yang biasanya memakan waktu sebenarnya lebih lama dari akuisisi drone-nya sendiri. Dan drone Phantom 4 RTK ini akan terus secara real time berkomunikasi dengan base station-nya. Ini kita sudah coba mendapatkan data fix di jarak 3 km. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi DJI GS Pro. Bisa kita lihat di sini ada 2 pilihan di kiri bawah. Itu ada pilihan plan. Nah, plan ini untuk menggunakan metode fotogrametri kita gunakan plan. Lalu sebelahnya ada fly. Nah, fly ini adalah fitur mode biasa untuk pengambilan fotografi dan videografi menggunakan drone. Kalau kita masuk ke plan, ada 2D fotogrametri, 3D fotogrametri atau double grid. Lalu ada waypoint flight, lalu ada beberapa fitur utama lainnya, multi-oriented atau seperti segmentasi blok-blok, tergantung aplikasi yang kita inginkan. Kita masuk ke penggunaan umum itu 2D fotogrametri. Yang pertama kita bisa set ketinggian terbang dari drone. Jadi lalu ada kecepatan drone yang kita inginkan. Ini dalam satuan meter per detik. Nah, kita lihat di sini ada 2 pilihan. Ini ada time shooting atau distance shooting. Selalu kita mau pilih distance shooting, artinya setiap foto ini drone akan secara otomatis mengambil tergantung jarak yang sudah dilewati. Lalu kita masuk ke ada kamera setting yang biasa kita gunakan. Yang pasti kita pastikan gimbal angle -90, artinya dia tegak lurus ke bawah. Settingan kedua yang biasa kita selalu nyalakan adalah shutter priority. Kita set di 1000. Nah, di advanced settings ada menu side overlap dan forward overlap. Jadi kita bisa lihat pada layar yang biru itu adalah posisi dari remote controller. Nanti home point juga akan terrecord di situ. Kita coba buat jalur terbangnya langsung dari aplikasi. Tinggal klik aja pada layar poin-poinnya ya. Jadi ujung-ujung dari area yang kita ingin petakan. Yang berwarna kuning ini jalur terbang. Tinggal kita optimalkan aja arahnya. Kita sudah pastikan jarak terjauh dari drone sudah aman, pastikan safety. Ketika nanti baterainya habis di tengah-tengah penerbangan misi, dia akan otomatis pulang dan kita dapat mengganti baterai dan juga melanjutkan misi tersebut langsung dari titik terakhir dia selesai. Nah, untuk yang ingin tahu lebih dalam, silahkan untuk dapat mengunjungi website Halo Robotics di bawah ini karena kita sudah siapkan banyak case study dan juga hasil uji yang dapat di-download secara gratis untuk melihat bagaimana performa dari DJI Phantom 4 RTK ini. Sampai ketemu di video berikutnya.